Perjalanan ikonik Ash untuk menjadi Pokemon Master sangat terkenal di seluruh dunia. Namun bagi seseorang dengan tujuan dan ambisi yang tinggi ini, Ash bisa dibilang tidak menangkap Pokemon sebanyak yang seharusnya ia lakukan. Memiliki lebih sedikit Pokemon tentu saja memudahkan Ash untuk menjalin ikatan yang lebih baik dengan mereka. Namun sebenarnya ia masih bisa menangkap beberapa untuk memastikan timnya tepat. Tapi tentu hingga akhir ceritanya dalam anime, beberapa yang ia tangkap pun tidak benar-benar ia evolusikan. Karena masih banyak yang mengingat Ash, maka kali ini kita bahas ia lagi. Ada beberapa situasi Ash gagal menangkap Pokemon karena kurangnya pengalaman, ketidaksabaran, atau hanya nasib buruk saja. Namun selama Ash mencoba dan gagal menangkap Pokemon, ada kalanya dia memutuskan untuk tidak mencobanya lagi, yang berarti membiarkan Pokemon yang ia temui bebas di alam liar. Dan ini sesuai permintaan salah satu di antara kalian. Aku hanya mengambil beberapa contoh saja ya, sisanya tambahkan saja di kolom komentar. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Seeking. Meskipun kebersamaan mereka tergolong cukup singkat, Ash secara teknis menangkap Seeking selama awal petualangannya. Tapi memang tidak untuk selamanya ya. Dalam sebuah episode, Ash berpartisipasi dalam kompetisi untuk menangkap Seeking. Para peserta termasuk Ash menggunakan pancing untuk menangkap Pokemon liar tersebut. Ya, cara mancingnya mirip dengan memancing di kehidupan nyata lah. Ash adalah salah satu dari banyak kontestan yang mendapatkan Seeking. Namun, aturan kontes tersebut melarang keras siapapun untuk menyimpan hasil tangkapannya, yang berarti semua Seeking harus kembali ke air pada akhirnya. Tentu saja, Ash mematuhi aturan-aturan ini dan mengembalikan Pokemon barunya tersebut ke tempat dia menemukannya. Latias dan Latios. Ash pernah bertemu dengan dua Pokemon legendaris ini, yaitu Latias dan juga Latios. Bahkan ia bertemu dengan kedua Pokemon ini sudah seperti bagian Pokemonnya. Dalam beberapa kesempatan, ia sering dan bahkan di akhir kisahnya pun kedua Pokemon ini menjadi bagian penutupnya. Dalam suatu movie, Ash terlihat sangat cocok dengan kedua Pokemon legendary tersebut. Dan bahkan mereka setuju untuk membantu melindungi kota sambil menjaga mereka tetap aman dari agen Team Rocket. Karena Ash memiliki ikatan yang erat dengan keduanya, dia bisa saja menangkap Latias dan Latios bersama-sama sebagai sebuah tim. Ikatan kuat mereka akan menjadi semakin kuat juga ya kan? Namun sekali lagi Ash tahu bahwa teman-teman barunya tersebut mempunyai tugas penting sebagai Pokemon legendary. Mereka jelas harus bebas. Tapi jujur kalau ia mau ya dijamin Latias dan Latios pun kayaknya nggak bakalan nolak. Ho-Oh. Ho-Oh adalah Pokemon legendary pertama yang dilihat Ash Ketchum saat dalam perjalanannya. Bahkan ini menjadi ikonik karena perjalanan Ash dimulai dari ia melihat Ho-Oh. Meskipun waktu itu cuma sekilas, tetapi ini berhasil membuat anime Pokemon mendapatkan teori dan hype yang bagus dari para penontonnya, dan menjadi sebuah momen inspiratif yang melekat padanya untuk selamanya. Setelah pertemuan awal tersebut, Ash bermimpi melihat Ho-Oh lagi, dan bahkan mendapat kesempatan untuk melawannya. Namun meskipun Ash berharap untuk melawan Ho-Oh dan menguji keterampilannya, ia sama sekali tidak menunjukkan minat untuk menangkap dan menyimpannya. Saat Ash dan Ho-Oh bertemu lagi, sang Pokemon legendary tersebut memberinya bulu untuk disimpan sebagai tanda persahabatan dan saling menghormati. Dan tampaknya ini lebih dari cukup bagi Ash. Clefairy. Menjelang awal perjalanan Pokemonnya, Ash ingin menangkap setiap Pokemon yang dilihatnya. Itu tujuan dan kata awalnya. Dalam episode Clefairy and the Moonstone, saat melewati Moon Mountain, Ash berpikir dan sangat ingin menangkap Clefairy. Namun ya niatnya dihentikan oleh seorang ilmuwan bernama Seymour, yang bersumpah untuk melindungi para Pokemon penghuni gua tersebut dari para pembuat onar. Dan terlepas dari keinginan awal Ash untuk menangkap Clefairy, pada akhirnya Ash tidak pernah menangkapnya. Karena anak ini terbilang patuh dan mangut aja kalau disuruh. Ketika ilmuwan memintanya untuk meninggalkan Pokemon dengan damai di habitat aslinya untuk melindungi Moonstone, ya tentu saja Ash memahami dan menyetujuinya. Disinilah Ash mulai belajar lebih banyak tentang makna dalam merawat dan menghormati Pokemon. Solgaleo. Untuk waktu yang singkat dalam seri Sun and Moon, Ash menjadikan Solgaleo sebagai pendamping yang bahkan di antara kalian pun pernah bilang, "Bang, Solgaleo mana?" Ia pertama kali bertemu dengan Pokemon Cosmog dengan penuh kasih sayang dan menamakan Pokemon tersebut Nebby. Ash merawatnya seolah-olah itu adalah miliknya, meskipun dia tidak pernah menangkapnya dan menjadikannya bagian dari tim. Dari dua evolusi percabangan, pada akhirnya Nebby pun berevolusi menjadi Solgaleo yang megah dan tentu saja kuat. Di sini, Ash sebenarnya bisa saja mempunyai kesempatan untuk menangkap Solgaleo dengan sah. Sebaliknya, ia mengucapkan selamat tinggal pada Solgaleo setelah mereka semua bersatu untuk mengalahkan Necrozma. Larvitar.
Larvitar adalah salah satu dari banyak Pokemon yang dirawat atau dibantu Ash dan teman-temannya selama perjalanan mereka. Profesor L menelpon Ash dan memintanya untuk membawa sebutir telur ke Mad Silver. Ya, sebagai gantinya, Larvitar menetas dan meskipun pada awalnya agak pemalu dan tidak percaya pada kebanyakan manusia, ia pada akhirnya langsung menyukai Ash dan juga Pikachu. Saat mereka tiba di Mad Silver, yang pastinya ya perlu perjuangan banget karena mengalami banyak kesulitan, tapi inilah yang semakin membuatnya dekat dengan Larvitar. Namun ya pada akhirnya mereka harus meninggalkan Larvitar bersama induknya di tempat tinggalnya. Sebenarnya Larvitar akan menjadi Pokemon yang bagus untuk tim Ash pada masa itu, tapi Ash memahami bahwa bayi yang baru lahir harus bersama indukannya. Wimpod. Selama petualangan Ash di Sun and Moon, ia dan Pikachu pernah bertemu dengan Wimpod yang ketakutan dan terjebak saat menjelajahi sebuah pulau yang penuh dengan Pokemon. Awalnya Wimpod ketakutan, tapi begitu Ash dan Pikachu datang untuk membantu dengan bantuan Alolan Exeggutor, dia pada akhirnya agak sedikit lebih rileks. Sambil mengucapkan selamat tinggal pada Wimpod saat ia pergi untuk bergabung kembali dengan teman-temannya. Ia juga berterima kasih kepada Ash. Biasanya dalam kisahnya Ash ini, Pokemon yang ia bantu seringkali berakhir ditangkap oleh Ash itu sendiri. Namun pada kesempatan kali ini kayaknya Wimpod tetap memutuskan untuk tidak ditangkap dan memilih kembali ke kelompoknya. Meloetta. Dalam Pokemon The Series Black and White, Meloetta diperkenalkan sebagai Pokemon yang anggun dan misterius yang terus-menerus harus menghindari upaya tim Rocket untuk menangkapnya. Setelah pertemuan singkat, ia menjadi terpesona kepada Ash, mengikuti dan mengamatinya hingga akhirnya memperkenalkan dirinya kepada semua orang yang ada dalam lingkungan Ash tersebut. Tentu saja Pokemon yang dimiliki oleh Ash sangat terpesona terhadap Meloetta dan sedih ketika Meloetta pada akhirnya harus pergi. Sebenarnya Meloetta adalah Pokemon kesekian yang menyukai Ash, dan bisa saja ia menangkapnya dengan memanfaatkan situasi tersebut. Namun karena asal-usul dan tugasnya, pada akhirnya Pokemon tersebut harus kembali ke pemiliknya. Beedrill. Dalam sebuah episode, Ash dan teman-temannya mengikuti kontes untuk menangkap Pokemon tipe bug. Ash memenangkan kontes dan mempertahankan Beedrill yang ditangkapnya. Tetapi karena dia merasa campur tangan tim Rocket membuat Casey kehilangan kemenangan, ia akhirnya menyerahkan Beedrill-nya kepada Casey. Karena Beedrill adalah Pokemon yang selalu disukai Casey, Ash melepaskan tangkapannya demi membuat orang lain bahagia. Dan ini adalah bukti nyata bagaimana ia sangat baik. Tapi menurutku mungkin ia tahu Beedrill nggak bagus-bagus amat. Hippopotas. Hippopotas adalah contoh lain dari Pokemon yang dibantu Ash dan teman-temannya dalam banyak petualangan mereka. Dalam series Pokemon Diamond and Pearl, Ash dan teman-temannya menyelamatkan seekor Hippopotas yang terjebak di tebing yang tinggi, dan Pokemon tersebut telah dipisahkan dari kawanannya. Mereka kemudian membantunya menemukan jalan kembali ke rumah, dengan Hippopotas yang menikmati perjalanannya di atas kepala Ash. Sumpah kuat banget si Ash ini guys. Jika Ash tidak memiliki belas kasih dan perhatian yang tulus terhadap Pokemon, dia bisa saja menangkap Pokemon Hippopotas tersebut alih-alih membantunya. Itu berlaku bagi semua Pokemon yang ia temui sebenarnya kalau dia nggak jadi orang baik. Itulah beberapa Pokemon yang dalam beberapa kesempatan telah Ash tangkap, atau bisa aja ia tangkap. Tentu saja Ash selalu mengerti tentang Pokemon. Ya baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.